Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sahabat pendengar yang berbahagia, hari ini tanggal 18 November 2022. Kita masih teringat tentang hari lahirnya Muhammadiyah. Dan kebetulan kita hari ini, mungkin sebagian besar kita masih menantikan pembukaan Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di kota Solo. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya hidup berjamaah. Sahabat pendengar yang berbahagia, di samping merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia yang memiliki begitu banyak urgensi dan kepentingan, ternyata hidup berjamaah itu juga membawa banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh individu. Manfaat yang didapatkan dari hidup berjamaah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kepribadian setiap orang yang terlihat di dalamnya. Di antara manfaat hidup berjamaah dapat kita sampaikan berikut. Misalnya yang pertama, mengetahui potensi diri dan memperbaiki kekurangannya. Ini diibaratkan seperti bulir gabah yang beradu dengan sesama gabah dalam sebuah wadah yang besar. Kolektivitas yang terbangun dalam gerakan yang sama ini ternyata menyebabkan mengelupasnya kulit gabah hingga ia menjadi bulir atau butir beras yang siap dimasak. Begitulah seorang muslim yang aktif dalam kehidupan berjamaah. Ia akan beradu dan bergesekan atau berinteraksi secara positif dengan individu-individu yang lain. Dari interaksi yang positif ini, ia akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Misalnya dalam sebuah kegiatan bersama, ia akan bisa mengetahui ternyata dirinya menonjol dalam sisi leadership, atau lemah dari sisi teknis, atau juga seorang yang lain lagi tidak cakap tampil di depan, tapi mumpuni dalam sisi yang lain. Yang kedua adalah dari manfaatnya itu mengoptimalkan potensi dirinya. Berjemaah adalah sarana yang sangat tepat bagi setiap manusia untuk mengoptimalkan potensinya. Sebagaimana diketahui, setiap manusia memiliki potensi yang fitrah yang terpendam dalam dirinya. Potensi ini sebenarnya menuntut untuk dikeluarkan dan bahkan dioptimalkan. Ketika seseorang hidup secara individualis, ada banyak potensi diri yang tidak bisa terpraktekkan, seperti potensi sosial, kemampuan menghadapi tantangan, kemampuan bekerja dalam tim, dan sebagainya. Sebaliknya ketika ia berjamaah, ia akan bisa merasakan bagaimana pentingnya tenggang rasa, menghadapi kelebihan dan kekurangan orang lain, bekerja dalam tim, memberdayakan orang lain, memimpin dan dipimpin, dan pada akhirnya sukses bersama atau gagal bersama-sama. Semua itu hanya akan bisa dirasakan dan dioptimalkan dengan cara hidup berjamaah. Manfaat yang ketiga adalah manfaat dari hidup berjamaah adalah bertambahnya keahlian dan pengalaman. Hari ini kita hidup di era globalisasi ketika semua masyarakat di dunia ini terkoneksi secara langsung. Dunia hanyalah seperti kampung kecil. Siapa yang memiliki jaringan yang luas, dialah yang akan menguasainya atau setidaknya mendapatkan banyak faedah darinya. Karenanya ini era jaringan. Siapa yang punya link atau jejaring yang luas, dia akan banyak memperoleh manfaat. Dan itu berlaku bagi semua sisi kehidupan.
baik itu politik, ekonomi, pendidikan, maupun sosial atau budaya. Dengan berjemaah, seseorang akan berlatih dan cakap membangun jaringan. Dalam konteks pembahasan kita, semestinya ia akan memanfaatkannya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sahabat pendengar, yang keempat adalah menjaga semangat dan menghindari keputusasaan. Di antara manfaat penting dari berjamaah adalah menjaga spirit atau semangat. Setiap orang akan merasa masih bersemangat melanjutkan hidup dan aktivitasnya. Begitu ia tahu bahwa banyak orang yang membersamainya, itulah fungsinya berjamaah. Tak terbayangkan bahwa kehidupan yang demikian luas dan sulit ini akan didaki dan dijalani sendirian. Itu tak masuk akal. Berjamaah adalah satu-satunya cara untuk menjalannya. Dan dengan berjamaah ini, setiap orang akan saling bekerja sama, bantu-membantu dan saling menyemangati. Bahkan sebelum berbicara pada hasil, wibawa seseorang itu juga akan sangat terbantu dan terdongkrak begitu ia memiliki komunitas. Apalah artinya orang hebat tapi bekerja sendirian. Tak ada artinya maka bagi yang memiliki komunitas atau jejaring atau jemaah dalam istilah kita akan benar-benar turun di medan kehidupan yang akan bekerja dengan semua atribut kebanggaan dan bersemangat dalam berjalan dan menjalankan tugas. Yang terakhir dari manfaat berjemaah adalah membuka banyak peluang kebaikan. Ini untuk ilustrasi saja. Ada sekelompok orang yang sama-sama menganggur atau bekerja tapi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kelihatannya setiap hari bekerja, tapi seolah tak tahu apa yang dihasilkan. Kalaupun menghasilkan, tak jauh dari kebutuhan-kebutuhan individu. Sampai kemudian orang-orang baik ini berkumpul. Mereka merencanakan untuk membuka taman pendidikan Al-Quran di sebuah rukun tetangga. Begitu mereka bersepakat bekerja sama dalam kebaikan ini, tanpa diduga, sambutan masyarakat sangat antusias. Lalu karena peserta semakin banyak, mereka melibatkan banyak dalam pengadaan ruang-ruang kelasnya. Masyarakat berbondong-bondong mengimpakkan hartanya. Lalu karena semakin banyak muridnya, mereka membutuhkan tambahan tenaga baru. Sahabat pendengar yang berbahagia, semoga bisa dimengerti ilustrasinya. Lihat bagaimana hidup berjemaah itu membuka banyak peluang untuk menambah kebaikan bagi individu. Jika sebelumnya hanya sibuk dengan agenda dan target pribadi, sekarang disibukkan dan dimuliakan dengan target-target bersama, sehingga keberkahan dan pahala bagi diri dan kehidupannya pun bertambah. Sahabat pendengar yang berbahagia, kita masih ingat dengan surat yang tadi saya bacakan pada mukaddimah, itu surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini yang mengilhami berdirinya organisasi kita tercinta, Persyarikatan Muhammadiyah. Semua kita berada di dalamnya untuk senantiasa mengabdikan diri untuk kemajuan persyarikatan kita yang kita cintai ini. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.